Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Eko Wijanaroko selaku guru mata pelajaran olahraga. Yang terhormat Bapak Ibu asistensi mengajar SMA Negeri 3 Kota Blitar, bidang olahraga, dan teman-teman kelompok 6 yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang macam-macam tes untuk mendeteksi HIV atau AIDS. ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan kami dari kelompok 6 memperkenalkan terlebih dahulu. Saya April Taumira Hayu, absen 6. Saya Akila Firdausi Ahladia, absen 7. Saya Diandra Zaidan, absen 10. Saya Meilani, absen 20. Saya Muhammad Rashid Al-Hakim, absen 23. Saya Pinesti Rahayu, absen 28. Dan saya Kalita Zahra, absen 35. Selanjutnya, sebelum menuju materi ke utama, sebaiknya kita mengerti terlebih dahulu apa itu HIV. Jadi, latar belakang dari presentasi hari ini adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome atau sering kita kenal dengan AIDS adalah sekumpulan gejala penurunan imun tubuh kita, sehingga tubuh kita itu menjadi rentan terkena penyakit yang mematikan. Salah satunya penyakit yang dikarenakan oleh virus Human Immunodeficiency Virus atau kita sebut dengan HIV. HIV sendiri ini menyerang sel-sel limfosit atau sel-sel yang ada sebagai sistem kekebalan tubuh kita. Akibatnya daya tubuh kita akan turun dan terserang penyakit HIV/AIDS ini. Langsung saja ke materi yang pertama. Yang akan disampaikan oleh Diandra. Jadi sebelum mengenal jenis-jenis tes HIV, kita harus mengenal dulu apa itu definisi HIV dan AIDS. Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah virus mematikan dari 2 spesies enterovirus penyebab AIDS. Virus ini menyerang manusia dengan menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi. Acquired Immunization Syndrome atau sindrom ini melemahnya kekebalan tubuh atau disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala dan infeksi atau sindrom yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat virus HIV. Jadi singkatnya, HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, sedangkan AIDS adalah tahap akhir dari infeksi ketika HIV memiliki kekebalan tubuh yang lemah. Oke, lanjut. Selanjutnya untuk materi yang selanjutnya silahkan Roshid. Baik. Selanjutnya yaitu kenapa sih kita harus melakukan tes HIV atau kenapa tes HIV itu penting. Jadi menurut Hamilton Health Center, yaitu melakukan tes HIV adalah salah satu cara untuk mengetahui apakah Anda memiliki virus itu. Jadi karena gejala AIDS itu dapat memakan beberapa tahun untuk berkembang. Jadi penting untuk menjalani tes bahkan jika Anda merasa baik-baik saja. Jadi mengetahui status HIV Anda, apakah Anda dinyatakan positif atau negatif untuk penyakit tersebut adalah langkah penting untuk mendapatkan pengobatan dan mencegah penyebaran penyakit. Jadi HIV itu menyebar dari orang ke orang melalui cairan tubuh seperti darah dan air mani. Jadi bahwa beberapa cara paling umum orang tertular HIV adalah melalui hubungan seks tanpa yaitu jarum suntik selama penggunaan narkoba. Jadi apabila terlibat dalam perilaku ini dengan seseorang yang status HIV-nya tidak diketahui, penting untuk melakukan tes. Baik, Selanjutnya kita akan menuju ke materi utama atau jenis-jenis tes HIV yang di sini disampaikan ada 6 tes.
yang akan dibagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian yang pertama akan disampaikan oleh Aprilita. Nah, jadi di PPT kali ini jenis tes HIV yang pertama adalah tes antibodi. Tes antibodi sendiri merupakan pemeriksaan medis yang dilakukan dengan memeriksa kandungan antibodi HIV di dalam darah. Biasanya antibodi HIV baru dapat terdeteksi 1-3 bulan setelah pasien sudah terinfeksi oleh virus HIV. Tes ini tidak 100% akurat, karena itu dokter perlu melakukan pemeriksaan lanjutan agar infeksi HIV terdeteksi secara pasti. Nah, untuk memeriksakan antibodi, beberapa jenis tes antibodi untuk mendeteksi infeksi HIV tersebut ada 3 bagian, ada rapid test, ELISA test, dan Western blot test. Rapid test dilakukan dengan meletakkan sampel darah pasien ke alat tes HIV yang terdapat antigen HIV. Namun, rapid test tersebut memiliki tingkat akurasi yang paling rendah dibandingkan dengan jenis pemeriksaan lain. Kemungkinan dapat menghasilkan positif atau negatif palsu. Yang kedua ada ELISA test, dilakukan dengan memasukkan sampel darah pasien ke dalam tabung khusus. Tes ini biasanya memerlukan waktu 1-3 hari. Yang terakhir ada Western blot test, merupakan tes lanjutan dari ELISA test. Lebih tepatnya, Western dilakukan untuk memastikan adanya pengikatan spesifik antibodi terhadap protein HIV. Nah, yang kedua ada tes antigen atau antibodi. Tes antigen antibodi merupakan kombinasi pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi protein P24 atau antigen HIV serta antibodi HIV1 atau HIV2 di dalam darah pasien. Tes ini dinilai lebih akurat dan bisa dijadikan pemeriksaan dini dari penyakit HIV. Hasil antigen akan muncul 2-6 minggu setelah terinfeksi. Jadi, tes ini dinilai lebih akurat dan bisa dijadikan sebagai pemeriksaan dini dari penyakit HIV. Yang ketiga adalah tes PCR atau Polymerase Chain Reaction. Tes PCR HIV adalah metode yang digunakan untuk mendeteksi materi genetik atau RNA dari virus HIV dalam darah. Tes ini sangat efektif, bahkan pada tahap infeksi yang sangat awal sebelum tubuh memulai memproduksi antibodi. Proses pemeriksaan tes PCR dimulai dengan pengambilan sampel darah dari pasien, kemudian diperiksa di laboratorium untuk mendeteksi keberadaan RNA virus HIV. Tes ini dikenal memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi sehingga dapat memberikan hasil yang lebih tepat dibandingkan metode lainnya. Menurut tim medis Siloam Hospital tahun 2024, tes ini sangat berguna untuk mendeteksi HIV pada tahap awal infeksi, bahkan ketika seseorang belum menunjukkan gejala apapun. Kelebihan tes ini adalah yang pertama, tes PCR memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi dalam mendeteksi infeksi HIV, bahkan pada tahap awal infeksi sebelum antibodi terbentuk. Yang kedua, tes PCR dapat mendeteksi infeksi HIV bahkan ketika dalam tubuh belum menghasilkan antibodi, yaitu tahap awal infeksi. Kekurangan tes PCR, yang pertama, tes PCR biasanya lebih mahal dibandingkan tes lainnya, baik dari segi biaya pemeriksaan maupun biaya laboratorium. Yang kedua, hasil tes PCR biasanya memakan waktu lebih lama untuk keluar, bisa berkisar antara beberapa hari hingga 1 minggu. Yang keempat, next. Yang keempat adalah tes cepat atau rapid test. Berbeda dengan tes PCR, tes cepat atau rapid test HIV adalah pemeriksaan awal yang digunakan untuk mengetahui kemungkinan adanya infeksi HIV dalam tubuh. Tes ini biasanya menggunakan sampel darah vena atau cairan mulut yang sangat memudahkan proses pengambilan sampel. Tes cepat seringkali digunakan untuk screening awal,
terutama di klinik-klinik atau fasilitas kesehatan yang membutuhkan hasil cepat. Namun seperti yang dijelaskan oleh Dr. Mary dari Alo Dokter tahun 2022, tes ini memiliki tingkat akurasi yang lebih rendah dibandingkan tes lainnya. Tes ini beresiko menghasilkan hasil positif palsu atau negatif palsu, sehingga tes lanjutan dengan metode lain seperti PCR seringkali digunakan untuk konfirmasi lebih lanjut. Kelebihan tes cepat adalah salah satu keunggulan utama dari tes cepat adalah waktu tunggu yang sangat singkat, biasanya sekitar 20-30 menit. Kekurangannya adalah akurasi tes ini lebih rendah dibandingkan tes lainnya. Yang kelima, adalah tes rumah atau home testing. Tes rumah atau home testing adalah pemeriksaan yang dapat dilakukan secara mandiri melalui rumah atau bisa disebut alat ini bisa dibeli di apotek terdekat. Salah satu tes HIV/AIDS yang dapat dilakukan adalah menggunakan alat one-step HIV test, yaitu dengan cara melakukan pengecekan melalui darah. Di dalam alat tersebut ada huruf bertuliskan C dan T, C sebagai kontrol dan T adalah tes. Ketika darah dimasukkan ke dalam alat tersebut dan menghasilkan garis di C dan T, maka itu akan mendapatkan hasil positif HIV. Sedangkan apabila garis berada di salah satunya, di C maupun T, dianggap belum positif HIV. Namun tes ini tidak bisa dinyatakan sebagai positif 100% HIV. Tes ini hanya digunakan sebagai perantara untuk melakukan pengecekan lebih lanjut di rumah sakit atau ke dokter yang lebih paham dengan HIV tes ini. Selanjutnya, tes CD4. Tes CD4 ini adalah cara mengetahui HIV/AIDS dalam tubuh kita melalui darah kita. Di dalam tubuh kita terdapat sel CD4 yang jumlahnya sekitar 500 sampai 1000. Jumlah 500 dan 1000 itu adalah jumlah yang standar atau jumlah yang harus ada di dalam tubuh kita. Namun apabila kita melakukan tes HIV/AIDS dan ternyata jumlah sel CD4 kita menjadi kurang dari 200 atau di bawah 200, maka hal ini sudah menyatakan bahwa tubuh kita sudah terserang penyakit HIV/AIDS. Melalui tes yang disebut Total Lymphocyte Count atau TLC, tes ini dapat dilakukan dengan pengecekan laboratorium. Oleh karena itu, kita hanya akan mengerti jumlah sel CD4 kita kurang dari 200 adalah ketika kita sudah melakukan cek laboratorium. Sebelum itu, pasti kita akan merasakan gejala-gejala seperti badan terasa lemas dan mungkin banyak penyakit yang menyerang tubuh kita selama beberapa minggu. Oleh karena itu, kita otomatis memiliki rasa keinginan untuk mengecek di laboratorium dan kita akan mengetahui jumlah sel CD4 kita. Lanjut, materi yang selanjutnya. Selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan jika positif HIV/AIDS. Menurut Ramot C dalam artikel Klik Dokter, yang pertama harus dilakukan adalah tenangkan diri dan jangan panik. Luangkan waktu untuk menenangkan diri dan terima perasaan tersebut. Bayangkan orang dengan HIV, banyak orang dengan HIV tetap dapat hidup sehat dan panjang umur dengan perawatan yang tepat. Kemudian verifikasi hasil tes dengan tes lanjutan. Hasil tes HIV reaktif seringkali memerlukan konfirmasi melalui tes lanjutan, seperti Western blot atau PCR. Konsultasikan dengan petugas kesehatan untuk menjalani tes konfirmasi lanjutan lain. Kemudian, cari dukungan emosional. Temukan dukungan dari keluarga, teman, atau komunitas yang memahami situasi. Kemudian, temui tenaga medis dan konselor.
konsultasikan hasil tes kamu dengan dokter atau konselor kesehatan yang memiliki pengetahuan tentang HIV. Berikutnya, mulai pengobatan ART atau antiretroviral terapi. ART adalah perawatan standar untuk HIV yang dapat mengurangi jumlah virus dalam tubuh dan memperkuat sistem kekebalan. Kemudian yang pasti, tetap hidup sehat dengan gaya hidup yang positif. Fokus pada menjaga pola makan sehat, berolahraga secara teratur, dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok, minum alkohol yang berlebihan. Gaya hidup sehat dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan kualitas hidup. Kemudian selain itu, harus bisa melindungi orang lain. Gunakan alat pelindung seperti kondom atau saat berhubungan seks dan hindari berbagi jarum suntik. Cara tersebut penting untuk mencegah penularan virus. Ikuti tes darah rutin untuk memantau viral load dan jumlah CD4 ini akan membantu dokter menyesuaikan pengobatan sesuai perkembangan kondisi Anda. Sudah, lanjut materi berikutnya. Silahkan Pinasti. Slide-nya next. Jadi, bagaimana sih ketika kerabat atau teman kita positif HIV atau AIDS nih? Jadi yang pertama kita lakukan adalah mencari informasi tentang HIV dan informasi tentang orang yang terjangkit HIV. Informasi tentang HIV bisa meliputi tentang bagaimana penyebarannya dan solusinya lebih lanjut ataupun dengan cara pengobatannya seperti terapi dan lain-lain. Informasi tentang orang yang terjangkit HIV, informasi yang kita dapatkan itu harus valid, sesuai dengan data melalui orang yang positif HIV tersebut. Yang kedua yaitu menjaga kerahasiaan status HIV teman atau kerabat. Kenapa? Ketika ada orang yang terjangkit HIV dan kita tahu, kita harus menjaga status HIV-nya, karena jika ada orang yang belum mengerti tentang informasi HIV, dikhawatirkan terjadi stigma atau diskriminasi dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan teman-teman temannya, begitu. Next. Yang ketiga, berikan dukungan dengan memberikan waktu dan ruang untuk mendengarkan mereka. Di saat orang terkena HIV, itu akan mengalami down. Dan bagaimana cara kita untuk mengembalikan semangat dirinya untuk menerima kondisi tubuhnya. Jadi dukungan dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan itu sangat penting. Agar penderita tetap semangat dan bisa melanjutkan pengobatannya. Next. Yang terakhir, mendukung mereka untuk terus menjaga kesehatan melalui penerapan pola hidup sehat dan terapi ARV secara teratur. Orang yang terjangkit penyakit HIV ini atau dia positif HIV tidak harus memiliki perhatian yang sangat khusus yang benar-benar memberikan perbedaan antara ketika dia tidak terkena HIV maupun dia waktu positif HIV. Jadi kita hanya perlu memperhatikan bagaimana penerapan pola hidup sehat dia dan bagaimana semangat dia untuk tetap bertahan hidup dan melaksanakan berbagai terapi dan pengobatan yang harus dia lakukan. Begitu. Selanjutnya, tibalah kita di kesimpulan yang akan disampaikan oleh Meilani.
Baik, dari yang telah dijelaskan, kelompok kami menarik kesimpulan bahwa deteksi dini terhadap HIV sangatlah penting untuk pengelolaan kesehatan yang lebih baik. Dengan adanya berbagai macam tes, kita dapat lebih mudah mendeteksi HIV pada tahap awal, yang memungkinkan kita untuk segera mengambil langkah pengobatan yang tepat sebelum HIV berkembang menjadi AIDS. Semakin cepat kita melakukan tes HIV, semakin besar peluang untuk mengendalikan infeksi ini. Hal ini tidak hanya memberikan kita kesempatan untuk menjaga kesehatan, tetapi juga mencegah penularan kepada orang lain. Oleh karena itu, tes HIV sangat disarankan untuk dilakukan secara rutin, terutama bagi mereka yang berisiko tinggi atau memiliki faktor yang meningkatkan kemungkinan terpapar virus ini. Mari kita ambil langkah nyata untuk menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita. Tes HIV adalah langkah pertama yang dapat menyelamatkan hidup. Selanjutnya di slide yang terakhir ada daftar pusaka atau sumber dan referensi yang kita cantumkan, di mana kita memperoleh sumber-sumber yang akurat tentang macam-macam tes HIV. Yes, seperti itu. Sebelum mengakhiri presentasi hari ini, kami dari kelompok 6 akan memberikan jargon, ya ini satukan langkah cegah HIV. Hindari penyakitnya, Hindari bukan penyakitnya, orangnya. bukan orangnya. Sekian dari kelompok 6. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari presentasi malam hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan ada kata-kata yang mungkin sempat salah. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.